Shalom Bapak Ibu semuanya, puji nama Tuhan. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan di materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Baik, terima kasih. Isi surat 2 Timotius ini terkesan lebih personal oleh karena Paulus banyak menasihati Timotius berkaitan dengan tugas pelayanannya. Seperti seorang bapak yang menasihati, memberi pesan kepada anaknya terkasih. Dalam konteks relasi antara orang tua dan anak rohani seperti inilah Paulus memberikan dua nasihat yang penting kepada Timotius. Surat ini ditulis dengan maksud untuk membesarkan hati dan meneguhkan Timotius untuk menerima tugas yang dilimpahkan Paulus kepadanya. Selain itu juga untuk tidak malu memberitakan kebenaran karena mengingat bapak rohaninya harus dipenjara. Isi perikop ini kuat sekali mengenai surat penggembalaan, mengingatkan kita pentingnya tongkat estafet dalam pelayanan dan regenerasi.
Cara yang paling efektif untuk memastikan keberlangsungan dan pengembangan pelayanan adalah ya pemuritan dan lintas generasi. Paulus mencoba terus untuk mengkader Timotius sebagai pemimpin berikutnya. Seorang pemimpin yang baik dapat dipercaya berani menderita, encourage to suffer. Penekanan pada proses pemuritan ini menjadi semakin kuat juga di 2 Timotius ini, yang merupakan surat Paulus yang terakhir sebelum meninggal dunia. Dia ingin memastikan bahwa pekerjaan Injil tetap dilakukan dan dipercayakan pada orang-orang yang tepat. Tidak mengherankan apabila dalam tugas regenerasi ini Paulus ingin menjadikan Timotius sebagai salah satu agen utamanya, anaknya yang paling terkasih. Dan di sini juga kita bisa membaca Paulus dimuridkan dan memuridkan orang lain, yaitu Timotius. Sebabnya Paulus menasihati Timotius supaya menjadi kuat. Paulus sangat memahami pentingnya kekuatan Allah dalam pelayanan, bahwa oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus menerima keselamatan. Dan yang kedua, oleh karena kasih karunia Kristus Yesus menerima kekuatan. Paulus ingin Timotius untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin berikutnya, mengajarkan segala sesuatu kepada apa yang sudah pernah dia alami, dia ajarkan semuanya kepada Timotius. Warisan yang dia dapat tidak disimpan namun diwariskan ulang kepada Timotius. Di sini diilustrasikan seperti prajurit, olahragawan, dan petani. Prajurit dengan ketaatannya siap menerima tugas, olahragawan dengan kedisiplinannya, dan kalau petani kita juga bisa belajar mengenai ketekunannya, berpengharapan. Nah, dan dari segala sesuatu itu kita juga harus mengingat bahwa yang menjadi dasar menjalankan pelayanan adalah mengingatkan Injil Yesus Kristus tadi. Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan dan menguatkan. Yang di ayat 11-26 kita juga belajar bagaimana kelayakan hidup di hadapan Allah. Supaya kita terus mengingat dan tidak hanya mengingat, tapi juga berpesan, mengajar kepada yang lain. Untuk sungguh-sungguh hidup di hadapan Allah, mengusahakan supaya kita itu hidup layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerjanya, kerja yang tidak malu memberitakan Injil. Ya. Dasar yang diletakkan tentu adalah bahwa Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaknya meninggalkan kejahatan. Kejahatan yang seperti apa di sini juga banyak diberikan contoh, bahwa seperti menjauhi nafsu orang muda, bersilat lidah, ya, dan juga tidak setia terhadap panggilan. Seorang hamba juga tidak boleh bertengkar, dan diharapkan untuk mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, damai bersama-sama dengan mereka yang bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 22. Juga diharapkan juga ketika seorang hamba itu ramah terhadap semua orang, cakap, mengajar, sabar, diharapkan juga bisa menuntun orang-orang yang suka melawan. Amanat teks pagi hari ini kita bisa belajar bahwa oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, kita menjadi kuat untuk menanggung setiap penderitaan dalam pemberitaan Injil. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaknya meninggalkan kejahatan. Dan aplikasi buat kita, mari kita menjadi kuat, semakin kuat, mendapatkan keselamatan yang pertama, yang kedua mendapatkan kekuatan oleh karena kasih karunia dalam Kristus Yesus ketika harus menanggung penderitaan dalam pemberitaan Injil. Yang kedua, mari kita terus mengusahakan supaya hidup kita layak di hadapan Allah sebagai pekerjanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita terus ingat kebaikan dan kasih karunia-Nya Tuhan. Karena kemurahan Tuhan berada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan hatimu terjadi bagimu.
biarlah kita bersyukur kalau kita dipercaya menjadi hamba-hambanya yang melayani dalam pemberitaan. Kita juga terus berdoa, biarlah pelayanan kerajaan surga di dunia ini semakin luas. Kita mengucap syukur dan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini karena gemurahan Tuhan, karena kasih Kristus, anugerah-Mu buat kami semuanya. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kalau kami sebagai hamba-hamba-Mu dipercaya oleh Engkau, kami boleh ada di agenda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini biarlah misi Tuhan terjadi untuk anak-anak-Mu. Tuhan terus sertai. Biarlah kami terus melayani Engkau dengan setia dan terus ada di agenda Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus berdoa dan terus berdoa. Terima kasih.